Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Stella Charity dari Ilmu Komunikasi 5C. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai opini publik, serta opinion leader dan teknik-teknik propaganda. So, stay tuned. Ih, produknya lucu banget nih. Pasti ini produknya mahal deh. Tuh kan, bener produknya mahal. Ih, nah, itu merupakan salah satu opini publik. Nah, dari visualisasi yang tadi, kita bisa tahu tuh apa yang dimaksud dengan opini publik. Jadi, opini publik adalah suatu opini yang menyangkut isu atau kejadian yang mengandung keprihatinan atau concern dari publik. Contohnya, misalnya produk Nivea baru saja mengeluarkan sunscreen yang mempunyai banyak sekali keunggulan dan harganya menurut saya harganya terlalu tinggi. Jadi saya memiliki concern dan keprihatinan bahwa ternyata harga tersebut terlalu pricey atau terlalu tinggi. Nah, saya sebagai publik mempunyai opini publik tentang Nivea tersebut adalah harganya yang terlalu tinggi. Tapi opini publik tidak selamanya merugikan. Bahkan ada juga opini-opini publik yang membangun. Makanya suatu perusahaan atau instansi sangat membutuhkan opini publik. Lalu kenapa ya opini publik sangat dibutuhkan? Oke, ini dia alasannya. Yang pertama, perusahaan atau lembaga bisa semakin besar dan berkembang karena opini publik yang membangun dapat merealisasikan sebuah perusahaan yang semakin berkembang. Yang kedua, persaingan antar perusahaan dan organisasi akan semakin ketat karena banyaknya opini publik dari masing-masing produk, dari masing-masing organisasi akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda juga. Yang ketiga, tuntutan keinginan dan harapan dari masyarakat terhadap pelayanan, pemenuhan kebutuhan akan informasi semakin tinggi. Jadi, perusahaan bisa mencari atau mengubah sistem dari yang sebelumnya menjadi yang lebih baik lagi sehingga kedepannya akan menjadi perusahaan yang lebih baik lagi dan diminati oleh seluruh publik. Lalu selanjutnya yang keempat, masyarakat semakin kritis. Karena opini publik itu terbentuk dari pola pikir para masyarakat. Jadi semakin para masyarakat memberikan opini publik, maka mereka akan semakin kritis. Yang kelima, ada perkembangan teknologi yang luar biasa. Dari opini publik, kita mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat. Mulai dari aplikasi, handphone, internet, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengaruh opini publik semakin besar terhadap keadaan ekonomi dan stabilitas sosial organisasi atau perusahaan. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya bisa muncul opini publik? Nah, ini dia nih 4 unsur yang menimbulkan opini publik. Yang pertama, adanya masalah yang kontroversial. Wih, kontroversial tuh gimana ya? Booming. Contohnya, tempat makanan Solaria saat orang makan ditemukan ulat. Wah, kontroversial sekali yaitu. Terlebih lagi kalau yang menemukannya adalah stakeholder. Tapi nanti dulu kita akan bahas stakeholdernya. Nah, itu merupakan suatu kontroversial ya. Jadi itu bisa menimbulkan opini-opini publik dari masyarakat. Yang kedua, adanya publik yang secara spontan terpikat kepada masalah tersebut. Jadi misalnya nih, ada permasalahan dalam sebuah perusahaan. Nah, publik ini tertarik dengan permasalahan itu lalu di-up di media sosial dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk timbulnya opini-opini publik tuh bisa dari situ. Selanjutnya yang ketiga, adanya kesempatan untuk bertukar pikiran atau berdebat. Nah, pastinya publik itu melakukan komunikasi di media sosial dan lain-lain yang sehingga menimbulkan opini publik. Nah, itu juga bisa menjadi unsur kenapa sih bisa muncul opini publik karena adanya kesempatan untuk bertukar pikiran ataupun berdebat. Nah, yang terakhir, adanya interaksi dari individu-individu dalam publik yang menghasilkan dan bersifat kolektif. Contohnya tadi komentar di media sosial, lalu video-video di media sosial, dan lain-lain. Tapi kalian penasaran gak sih bagaimana opini publik bisa terbentuk? Bagaimana tahapan-tahapannya? Nah, opini publik itu terbentuk dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan di mana opini itu masih semrawut, masih belum tahu tujuannya, masih belum tahu, belum menjadi satu kesatuan. Jadi opini publiknya masih
mencar-mencar masih semrawut. Nah, di tahap yang kedua, opini publik itu sudah menjadi satu kesatuan karena sudah terarah dan mulai mengikuti alur. Jadi semua opini publik itu sudah menjadi satu, menjadi satu gagasan pembicaraan. Nah, yang ketiga, di mana setiap anggota itu udah pada setuju nih bahwa yang tadi kesepakatan yang sudah menjadi bulat itu udah disepakati oleh setiap anggota bahwa opini publiknya adalah gagasan tersebut. Karena melalui 3 tahapan tersebut, maka karakteristik dari opini publik bisa dideskripsikan atau secara umum menyangkut kepentingan orang secara umum, karena ada banyak ya, tadi ada merupakan anggota-anggota. Jadi opini publik itu dimiliki oleh banyak orang. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai opinion leader. Sebenarnya apa sih opinion leader itu? Jadi, opinion leader dan stakeholder itu hampir-hampir sama ya. Seperti yang tadi sudah saya singgung, ada stakeholder. Jadi, opinion leader itu adalah orang yang berhubungan erat dengan media massa. Nah, mereka nih paling awal nih mengadopsi ide-ide baru. Mereka dapat mengorganisir dengan baik dan mampu membujuk orang lain untuk melakukan tindakan. Jadi singkat kata, opinion leader itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses penyebaran informasi dan bisa mendorong masyarakat untuk menerima informasi atau gagasan baru. Sebagai pihak yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat, gak heran banget nih eksistensi atau keberadaan dari opinion leader ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, contoh dari opinion leader, kalau kalian gak tahu, itu ada tokoh masyarakat, ada artis, ada influencer, youtuber, pokoknya orang-orang yang dianggap penting dan dianggap mempunyai kekuasaan. Opinion leader punya teknik-teknik juga loh dalam melakukan propaganda. Kalau ditanya teknik propaganda yang menurut saya paling efektif adalah testimonial, di mana teknik ini memberi suatu kesaksian mengenai kebaikan atau keburukan suatu barang dengan memberikan kesaksian yang dimaksudkan tujuannya untuk mempengaruhi massa agar mengikutinya. Contohnya, saya seorang influencer ingin para penonton saya, para publik saya membeli suatu barang, yaitu makanan. Saya pastinya akan mereview makanan tersebut. Saya akan mencobanya di depan teman-teman saya tersebut gitu, untuk memberitahu bahwa makanan ini enak, makanan ini bergizi, makanan ini rasanya pas. Dan menurut saya itu yang paling efektif, karena orang-orang yang menonton saya pasti akan merasakan bahwa orang ini aja berani makan, orang ini aja merasakan makanan itu enak, pasti saya juga harusnya merasakan makanan itu enak gitu, karena saya sudah mentestimonial, mereview gitu. Jadi menurut saya yang paling efektif adalah teknik propaganda testimonial. Gak kerasa saya udah nemenin kalian semua cukup lama ya, dan kita udah bahas banyak banget hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton saya. Semoga kita bisa ketemu di video-video selanjutnya.